Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Gogo membahas tentang ingredient untuk mendapat gaji 4 digit. Kali ini kita akan membahas tentang behavior interview, di mana behavior interview ini adalah interview yang paling penting. Kenapa behavior interview adalah interview yang paling penting? Karena tidak semua company akan melakukan coding interview, mungkin karena mereka tidak punya tim yang mampu untuk melakukan coding interview, right? Beberapa company tidak akan melakukan sistem desain interview, mungkin karena kandidatnya terlalu junior atau memang timnya juga agak belum bisa melakukan sistem desain interview. Tapi semua company pasti akan melakukan behavior interview. Misalnya tuh bahkan kayak CEO-nya yang melakukan interview, ya kan, paling enggak kita cocok lah gitu kan cara kerjanya gitu. Jadi behavior interview ini bisa dianggap interview yang akan paling sering keluar, dan salah satu yang paling penting karena ini mendesain level kita itu sebagai software engineer nanti bakal ada di mana gitu kan, apakah junior, mid level, senior, atau bahkan kayak head level gitu. Sehingga behavior, it's very important that we perform in behavior interview. Jadi without further ado, seperti biasa kita akan bahas 4 barang gitu. Tiap company itu akan mencari apa, bagaimana cara kita menyampaikan interview kita supaya bagus. Terus kita akan membahas tentang jenis pertanyaannya, dan habis itu kita akan membahas tentang beberapa learning materials yang bisa teman-teman baca sendiri. Jadi company ini mencari apa sih? Jadi company itu mencarinya, it depends. It's not a satisfactory answer gitu, emang agak ngeselin, but it is true gitu kan. Karena tiap company itu berbeda culture dan values-nya. Kita beri contoh yang paling kontras deh gitu. Misalnya kita mau masuk Apple, di mana semua barang itu ya values-nya adalah measure twice, cut once. Artinya apa? Artinya kayak semua barang yang di launch itu harus kayak di prepare dengan baik, di QA dengan baik, diukur dengan baik, dan baru kayak setelah kita udah benar-benar matang, udah benar-benar bagus, baru kita launch gitu kan. Dibandingkan dengan company kayak Facebook gitu, di mana Facebook ini lebih ke arah kayak launch, release, biar kayak kita we let the market tell us kayak sebenarnya yang bagus itu produknya seperti apa gitu. Dan ini pasti bakal beda jauh dong sama Apple, di mana kayak yang Apple tuh lebih ke arah kayak kita harus konservatif dan hati-hati sehingga kita bisa memberikan produk yang high quality. Sedangkan Facebook produknya low quality nggak apa, tapi slowly kita improve sampai akhirnya lebih bagus daripada produk yang lain gitu. Dan ini kayak dua like very different cultures, and that's why tiap company ini bakal berbeda gitu kayak nyarinya seperti apa. Makanya behavior interview itu suka dibilang sebagai culture fit interview, bukan disebut culture correctness. Kenapa? Karena ya bisa aja saya itu cocok di satu company tapi tidak cocok di tempat lain gitu. Lebih fit di satu company tapi tidak fit di tempat lain. Dan saya beri contoh nih, misalnya gitu, kalau kita kerja di Facebook gitu kan, ini ada 8 akses yang dicari sama interviewer gitu. Jadi ada motivation, proactiveness, ability to work in unstructured environment, perseverance, conflict resolution, empathy, growth dan communication gitu kan. Dimana ini akan berbeda dengan kalau kita misalnya masuk Amazon yang ada listnya ini banyak banget gitu kan. Nanti saya beri linknya untuk bisa ngecek sendiri kayak dua company ini values-nya seperti apa gitu. Dan bisa dilihat nih kayak cukup berbeda gitu kan, isinya, yang satu ada 8, yang satu ada 14. Jadi tapi untuk setiap behavior interview, mau kita itu masuk ke company apapun, ada cara yang tepat untuk kita mengkomunikasikan values kita gitu kan, dan gimana supaya we have the highest chance dan kita bisa deliver as good as we can. Ntar masalah kayak company-nya merasa kita cocok apa enggak, ya itu terserah company-nya gitu kan. Tapi kayak kita at least berusaha untuk mendeliver message-nya as good as we can gitu. Dan caranya gimana? Caranya adalah menggunakan STAR framework. STAR framework itu apa? STAR framework itu adalah framework untuk mengkomunikasikan behavior interview. S dari situation, T dari task, A dari action, dan R dari result. Jadi basically kita harus mengkomunikasikan kayak misal dikasih pertanyaan, dulu dirimu pernah bikin project yang kamu start sendiri nggak gitu? Ya udah, kamu menjawabnya itu pakai urutannya STAR gitu kan. Jadi situasinya seperti apa gitu kan? Sebelumnya itu ada isu apa, atau kamu itu role-nya apa, ada matrix apa, disuruh siapa gitu kan? Situasinya seperti apa nih gitu kan? Background-nya. Terus tasknya apa gitu yang di-expect dari tim atau dari dirimu sendiri gitu kan. How do you formulate the task gitu.
Habis itu kamu melakukan apa gitu, yang jadi seharusnya task dan action ini agak-agak korelasi ya gitu. Kadang-kadang juga nggak korelasi, bergantung dengan kayak nanti ada isu di tengah jalan atau enggak gitu kan. Jadi aksinya terhadap task ini apa gitu, dan habis itu resultnya, dimana result ini harus measurable gitu kan. Jadi harus ada numbersnya, harus ada angkanya gitu. Dan ini harus ada korelevansinya dengan tasknya dan situationsnya gitu. Ya tadi sudah saya tuliskan gini. Jadi situation itu berhubungan dengan background, task itu berhubungan dengan kerjaannya, harus ngapain, actionnya itu adalah dari task ini yang kamu lakukan apa gitu kan. Bisa subsetnya, bisa supersetnya. Subsetnya itu kalau ya kamu adalah team member dari sebuah tim, supersetnya adalah kalau kamu go beyond your area. Dan resultnya ini adalah kayak hasilnya dari task sama actions yang kamu lakukan. Dan ini sebisa mungkin numerical ya, jadi nggak cuma ya projectnya beres gitu, tapi juga kayak resultnya apa nih, misalnya nambah revenue 20%, nambah user 20%, kurangin cost 10% gitu, jadi ada angkanya, itu yang super penting. Kita langsung aja jump into like contoh-contoh pertanyaannya seperti apa gitu. Jadi misalnya nih, motivations, pertanyaannya adalah tell me one of your most successful project in the last 2 years. Ini pertanyaan favorit saya gitu. The 2 years ini penting karena 2 years ini mengindikasikan kayak levelmu itu kira-kira di mana. Jadi misalnya kamu sudah kerja 10 tahun, it doesn't matter sebenarnya kayak pekerjaanmu yang kamu lakukan 4 tahun yang lalu ke belakang gitu. Kenapa? Karena itu udah gak relevan lagi dengan kayak situasimu sekarang gitu kan, dengan cara kamu bekerja, how do you behave, how do you act, dan titlemu sekarang gitu. Mungkin 4 tahun yang lalu kamu masih senior, sekarang sudah staff gitu. Jadi makanya penting untuk kita punya project yang bagus in the last 2 years gitu. Kenapa most successful project ini penting gitu? Karena we want to know what do you mean and what do you think about being successful, right? Dan contoh yang jelek adalah kayak projectnya beres tepat waktu gitu. Dan ini kayak common sekali, mau dari level junior sampai senior, orang bilang kenapa ini sukses projectnya? Karena tepat waktu. Very bad answer. Very bad answer. Yang agak-agak bagusan dikit adalah kayak projectnya itu ada impactnya ke bisnis, dan itu move revenue by 20%, move revenue by 40% gitu kan. Jadi kita bisa nge-measure, kita bisa ngasih tahu bahwa project ini menurut saya sukses karena it actually move business gitu kan. Tapi the problem adalah nggak semua project itu bisa move business, right? Dan especially engineering, apalagi kalau misalnya kita kerja di DevOps, kita kerja di tooling gitu kan, itu jauh dari bisnis ya. Jadi kayak yang kita lakukan adalah ya kita improving the engineering team gitu. But how do we move the business? And that's actually what better look like. Jadi it's an opportunity ketika kamu dimasukkan dan bekerja pada tim yang tidak directly impacting business. It's an opportunity for you to show off gitu, karena susah gitu memberitahu bahwa ini project yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis itu impactnya terhadap bisnis apa gitu. Dan kalau kamu bisa mengoutline hal itu gitu, that's a huge positive gitu. Contohnya gini, misalnya saya kerja di tim developer experience, developer tooling, membantu tim engineer gitu. Dengan membuat sebuah CI/CD improvement, saya bisa cutting the deployment time sebanyak 80%. Jadi sekarang orang bisa deploy 5 kali lebih cepat gitu. Impactnya apa? Impactnya adalah sekarang kita bisa merilis 4-5 kali feature lebih banyak, dan bisa tahu feedback dari user, feedback dari customer itu lebih banyak, dan sehingga based on some tracking, misalnya dari bulan Januari sampai bulan Maret, ternyata revenue kita naik 4 kali lipat karena kita berhasil nge-ship produk lebih banyak. Jadi kalau kita bisa tuh tadi kan nge-relate dari deployment frequency menjadi banyaknya feature yang dirilis, dan banyaknya feature yang dirilis menjadi kayak kita revenue naik karena kita nge-release produk lebih banyak gitu. Nah, itu adalah better explanations, right? So jadi kalau teman-teman yang di-assign ke sebuah project yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis, jangan bersedih karena itu actually opportunity buat bisa nyombong lebih menarik gitu. Yang kedua, selain direct impact-nya dari project itu, perlu juga bisa kita omongin impact-nya ke depannya gitu. Jadi misalnya, bisnis ini setelah saya ngerjain project ini, ke depannya pivot menjadi sebuah bisnis baru
gitu, atau timnya sebelumnya tidak bekerja dengan baik, selain sebelumnya sering berantem, tapi karena project ini mereka bersatu dan subsequently kita bikin banyak project karena sekarang kita menjadi satu tim yang sangat koheren gitu. Jadi selain kita bisa ngomongin direct impact dari projectnya, kita bisa ngomongin projectnya tuh dalam jangka panjang itu hasilnya seperti apa gitu. And that's a good discussion about motivations dan a good answer for motivation. Contoh selanjutnya adalah proactiveness gitu. Proactiveness ini apa? Proactiveness ini adalah kayak diberi project nih gitu. Gimana kita start gitu? Apakah kita proaktif? Apakah kita cari tahu ini projectnya sebenarnya pengennya apa? Cara ngerjainnya gimana? Jadi kita nggak cuma disuapin nih kayak project tuh nyoh kerjain gitu kan. Contoh yang jelek ya ada project, it was assigned to me. Nggak tahu, pokoknya aku terima nasib, bosku memberikan aku pekerjaan, tak kerjain gitu. Bad answer. Do not ever answer this gitu kan. Yang lebih bagus adalah kayak aku melihat data gitu dari bulan Maret sampai bulan Mei ternyata drop nih gitu di grafnya. Terus aku analisa data dan kawan-kawan gitu. Nah itu bagus. Jadi data driven dan proaktif kayak ngasih tahu dan coming up with the project gitu kan, bahwa based on data aku coming up with projects dan ini nih kenapa aku perlu ngeprioritas projectnya gitu kan. That's good answer. A better answer is kalau kita bisa menjelaskan kenapa sih kita ngelihat datanya to begin with gitu. So we explain our role. Misalnya ini gitu. Saya tech lead di produknya. Karena saya tech lead, jadi emang responsibility saya untuk ngeliatin data tiap hari. Karena saya ngeliatin data tiap hari, maka saya notice bahwa ada dip, ada drop nih datanya. Jadi bisa dilihat kayak ini contoh yang better itu basically kayak going back into good, cuma kita lebih menjelaskan kayak role kita tuh kenapa seperti apa gitu dan kenapa kita melakukan hal itu gitu. So bad is basically kayak kita disuapin, good is kita proaktif dan coming up with data atau proof of concepts atau bikin proposals gitu. Better adalah kita menjelaskan role kita apa gitu. Makin menarik kalau misalnya role-nya makin gak cocok. Misalnya gitu, saya adalah cuma seorang software engineer, bukan tech lead-nya gitu, tapi saya proaktif ngeliatin data gitu. Saya ngeliatin data, terus aku notice a dip dan aku komunikasikan ke tech lead-ku bahwa kita harus melakukan hal ini dan tech lead-ku agree gitu kan. Dan itu lebih menarik daripada kalau misalnya saya tech lead yang emang seharusnya ngeliatin data gitu kan. Bisa dibayangin kan kayak beda nih gitu, kayak orangnya nih niat nih gitu kan, padahal bukan kewajibannya dia, tapi dia niat banget mau mencari tahu tentang produknya seperti apa dan materi seperti apa gitu. Itu proactiveness. The better answer is to tell the interviewer what is our role. Dari segi perseverance itu apa? Perseverance itu adalah kayak menyelesaikan project despite obstacles gitu kan. Salah satu pertanyaan favorit saya adalah kalau project yang udah dekat-dekat deadline dan sepertinya kalau diproyeksikan dari waktunya gitu kayaknya nggak akan beres deh gitu kan, harus diapain ya gitu. So how do you persevere through those obstacles gitu, gimana kita bisa lewatin blockers itu gitu kan. A bad answer is that just cuma bilang ya projectnya delay, tapi nggak apa-apa kok, kayak tim saya oke aja gitu. Ini jelek. Kenapa ini jelek? Karena artinya projectmu tidak terlalu penting gitu. Projectnya saking nggak pentingnya sampai kalau delay aja nggak apa-apa gitu. So that is bad gitu. That's bad answer. A better one, good perseverance answers gini adalah kayak saya komunikasikan dan saya escalate ke manager kalau ada delay sebelum deadline. Dan ya timnya sebenarnya nggak oke, terus saya kayak pushback, terus saya ngobrol dan akhirnya kayak ya udah, karena there is nothing we can do, tapi at least timnya terkomunikasikan, mereka tahu bahwa ini akan delay dan informasinya ini diberitahukan kepada tim lain bahwa ini akan delay, dan itu nggak apa-apa. That's good. But a better answer is you actually cut scope, right? Jadi projectnya itu kamu potong, pokoknya sampai kita bisa rilis gitu, mau nggak mau gitu kan. Kita reprioritize all the work, dan even better kalau misalnya kita kerja sama tim lain gitu. Misalnya saya senior engineer, saya kerja dengan 3 tim lain, saya bahkan bisa minta ke manajernya mereka nih masing-masing bahwa tolong dong kayak project ini mau beres
cuma saya butuh timmu untuk bantuin di prioritas dong gitu. Jadi bisa nggak kamu agak ngedeprioritas projectmu, dan kenapa ini harus diprioritas, karena project saya lebih penting karena angkanya seperti ini gitu kan. Jadi kita harus nge-cut scope. Jadi bahkan misalnya kita udah ngerjain semua P0 doang nih, itu di-cut lah gimana sih yang harus kita bener-bener launch pada waktu yang tepat gitu kan, pada waktu deadline. Sebenarnya yang paling penting tuh apa sih, kita bisa cut lagi nggak gitu. Dan kita bisa nggak sih kayak nge-prioritas kerjaannya orang lain sedemikian kayak kita dapat banyak bantuan. Kenapa? Supaya kita bisa ngeberesin project ini on time gitu. Itu yang kayak perseverance yang lebih baik, better answer. Terus conflict resolution, ini salah satu yang paling penting karena conflict resolution ini indicating kayak kamu tuh levelnya seperti apa. Mau junior, mau mid level, mau senior, ini depends on conflict resolution. Dan ya itu contohnya kayak tell me disagreement yang kamu pernah ketemu di projectmu gitu kan. Dan a bad answer adalah enggak pernah ada konflik, atau kita berantem and I was right and that's it. Jadi kayak kita berantem, aku bener, dah, everything ends. Kenapa ini jawabannya jelek? Karena kayak ya nggak ada konteksnya. Kayak ya udah kamu berantem terus kamu bener, oke. Terus how do you know you are right? Kayak adakah datanya, adakah apa, atau jangan-jangan gara-gara kamu teriak-teriak dan orangnya kayak malas berantem sama kamu, makanya kayak ya udahlah, sakarmu, terserah dirimu lah, diberesin lah, monggo gitu. Another bad example adalah kalau nggak ada konflik sama sekali. Kenapa? Karena setiap ada changes, setiap ada hal yang akan terjadi, kalau hal itu cukup penting, maka pasti ada konflik. Kenapa? Karena beberapa orang pasti tidak suka dengan perubahan gitu kan, dan kayak orang itu sudah sudah oke dengan step sekarang, dan kalian akan bringing in some change, pasti bakal ada disagreement gitu. Kalau sampai tidak ada disagreement berarti barangnya nggak terlalu penting. Menjawab bahwa there is no disagreement, it's a bad answer. Jadi cukup penting untuk mencari project yang diceritakan di behavior interview itu yang ada disagreement ya gitu. Justru harus berantem gitu kan. Good answer adalah ya kita berantem, terus kita ngobrol-ngobrol, we bring data, whatever gitu kan. Terus kita nggak ketemu titik cerah, we escalate to management gitu. Jadi kita berdua nih tidak bisa menemukan kayak titik terang, kayak kita berantem nggak ada yang mau ngalah, terus ternyata dua-duanya salah. That's okay gitu. Being wrong is totally fine. What's important is how do you do the conflict gitu. Karena doing conflicts itu actually helps us to find a better solution. Jadi jangan do not avoid conflicts. Conflict is good. Conflict makes better solution. Tapi cara kita ngeberesin konflik itu yang akan dicari sama orang-orangnya. Escalating to management itu artinya kayak kita berdua ini tidak bisa bertemu dengan eye to eye, tidak bisa beresin sendiri sehingga butuh adult supervision, perlu orang tua lah gitu. And generally it's not bad, right? But there is a better one gitu. And the better one adalah kayak kita berantem, terus kayak I bring data, I build proof of concept, kita ngoding gitu kan, kayak mungkin sejam 2 jam bikin barang yang kecil untuk membuktikan bahwa barang ini benar apa enggak. Dan ternyata saya salah gitu. So it is even better kalau kita salah gitu kan. Jadi ada beberapa hal yang saya bring up di sini, bahwa di point better ini di sini ya, we are calling out about bringing data and proof of concept. Ini yang penting, itu salah satu yang mau saya call out. Data and proof of concepts ini better than arguments, better than opinion, right? Jadi kalau kita bisa, ini matriksnya nih, dan ini proof of conceptnya nih, saya udah sempat ngoding kecil-kecilan dan ini hasilnya gitu. Ini hal pertama yang bikin argumen kita lebih baik. Yang kedua adalah I was wrong. Dan di sini penting kenapa sebenarnya whether I was wrong itu nggak masalah asalkan kita bisa bawa data dan proof of concept. Kenapa penting that I was wrong adalah it shows humility, bahwa kayak kita mau mengakui bahwa ya saya salah kok, dan saya objektif bahwa dari data yang saya bawa dan proof of concept yang saya bikin ternyata saya salah. I end up
doing apa yang disuggest sama orang lain, tidak menggunakan data saya gitu kan. So I was wrong is actually such a good thing to tell about the behavior interview gitu. Jadi kalau misalnya kita ada cerita-cerita di mana kita salah, dan waktu kita salah itu kita membawa data, membawa proof of concept, ngoding-ngoding dikit gitu kan untuk membuktikan bahwa kita salah, itu actually something yang bagus untuk di bring up di behavior interview. Kenapa? Ya tadi, karena it shows humility, it shows that we are objective. Nah, kita mature lah, kita nggak bawa emosi bahwa kayak ya kalau kamu bener dan kamu bener gitu kan, that's fine. Jadi this is a good argument to bring up. Terus dan ini adalah link-linknya gimana kita bisa menjawab behavior interview. Contohnya sendiri itu kita bisa lihat bagaimana misalnya nih, saya langsung buka aja nih. Kalau misalnya kita mau interview di Facebook, ini kita contoh pertanyaannya kayak gimana gitu kan. Misalnya tadi, what project you are most proud of, dan kayak ada jawabannya nih, kalau junior kayak gimana, senior kayak gimana, staff kayak gimana gitu. Ini menurut saya sangat bagus, resource-nya bisa dibaca sendiri gitu, dan ini cukup useful even if you are not interviewing at Facebook. Jadi monggo dibaca aja. Another resource yang bagus adalah yang ngomongin tentang STAR method ini, itu kayak gimana. Dan ini juga menarik nih, how to not get down level, monggo ditonton saja. Jadi ini basically ngomongin tentang STAR method, tapi juga ngomongin kita tuh ketika ngomong STAR method itu juga harus ngomongin kita role-nya apa, sehingga kita mendapatkan task yang kita disuruh gitu kan. Nah, outlining this nih, ini gitu. Ya udah, gitu aja materi behavior interview, and this should conclude trifecta interview, yaitu coding, system design, dan behavior. Next time saya akan membahas tentang bagaimana cara supaya kita mendapatkan opportunity untuk interview to begin with. Ya udah, gitu aja. Stay coding.